Siap bicara? Belum siap. Sudah siap. Doa dalam hati bulan. Kapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, absen terlebih dahulu ya. Ada yang hadir? Siapa? Ikal? Kenapa Ikal? Sakit apa? Kita doakan ya supaya Ikal cepat sembuh. Oke, tadi habis belajar apa? Matematika kayaknya ya? Ya kan? Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu? Biar semangat lagi. Cinta, silakan Cinta. Dipandu teman-temannya. Jadi materi kita hari ini itu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya buat apa? Yang pertama, peserta didik dapat mensyukuri nilai-nilai dalam hukum sesuai dengan ya. Peserta didik dapat menganalisis sistem hukum di Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekarang, buku tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu hukum itu apa? Sering dengar ya? Hukum, apalagi di televisi. Banyak sekali berita tentang hukum. Jawab, siapa yang Hukum merupakan hubungan dari peraturan yang disampaikan dengan norma-norma yang ditaati. Oke, ada lagi. Jawab, merupakan aturan atau hukum dan peradilan hidup sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. Ya, Itu adalah suatu aturan atau ketentuan yang bersifat memaksa, mengikat, dan juga melindungi. Oke, betul semua. Jadi hukum itu merupakan kalau menurut seorang ahli yang terkenal, Manali Lukat, itu menyatakan hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan, di mana untuk mengatur tata tertib di masyarakat dan masyarakat tersebut harus menaati. Udah ada video, silakan dilakukan terlebih dahulu. Aku ingat anggota kuliah 3 hari aku merasa malu di sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu mengalami aktivitas aktif dari kita. Kemudian itu nggak kecil. Emang kenapa kalau kita ngomong? Inilah yang aku dapatkan di itu sehari. Mereka semua lah yang menjadikan aku seperti ini menjadi bandel dan berani. Sebelum kita menjelaskan videonya, kita akan terlebih dahulu ya.
pergaulan manusia di masyarakat. Jadi aturan itu aturan itu dibuat untuk mengatur pergaulan yang ada di masyarakat. Kalian bergaul dengan sesama teman, dengan orang yang tua, orang yang lebih tua, itu ada perbedaan. Ya, ada aturannya. Tidak bisa kalau misalkan kalau kalian bertemu sama orang tua, hey bro, apa kabar bro? Ya kan? Atau misalkan lu be ngomong. Atau misalkan bergaul juga dengan teman. Banyak kan kalian yang kalau misalkan ketemu sama teman main dekat kepalanya. Ada nggak di sini? Yang kalau misalkan ketemu temannya, apa kabar gitu ya kepalanya? Ada nggak? Ada, ya kan? Ada nggak? Pastinya ada nggak seperti itu? Oh nggak ada. Alhamdulillah baik-baik semua. Ya. Jadi ketika kalian bergaul sama teman itu punya aturan. Kemudian lanjut ke ciri-ciri hukum. Adanya perintah dan larangan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian larangan harus ditaati dan yang ketiga pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi yang tegas. Tujuan hukum yang pertama adalah mendapatkan kemakmuran. Ada yang bisa menjelaskan kok hukum itu bisa mendatangkan kemakmuran ya? Ada nggak yang bisa menyatakan hukum itu bisa mendatangkan kemakmuran? Maksudnya apa ya? Apa semua? Yang penting kalian berpendapat. Kita tidak salah. Memakai weekend karena sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi tidak ada yang namanya pelanggaran yang akan dilakukan oleh masyarakat. Tidak akan ada untuk melakukan. Oke, good. Semua yang ada di masyarakat itu sudah diatur oleh kita. Yang kedua adalah mencapai keadilan dan ketertiban. Ayo, kira-kira apa ya? Mau berpendapat mencapai keadilan dan ketertiban. Ya. Oke. Maksud dari mencapai keadilan dan ketertiban itu tentang hukum agar masyarakat di lingkungan itu bisa mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada perbedaan. Kita masyarakat itu bisa tertib dan mengikuti seluruh peraturan yang ada di situ. Betul. Siapa namamu? Tangan ada yang pernah dengar ini kan kelas 10 saya sering menyebutkan namanya supremasi hukum. Artinya apa? Hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ada gambar apa nih? Apa nih? Ayo bajunya SMA ini kan? Ini siapa nih mata? Pak ini siapa ini? Brian. Ya. Gunakan membagikan nama PD. Sudah kasih waktu 5 menit. Materinya tentang video yang sudah kalian tonton. Nanti cara mempresentasikannya kita akan melakukan kode pembelajaran namanya talking stick. Kalian bernyanyi sambil mengestafetkan stick yang ada di tangan saya. Jadi kalau misalkan sticknya berhenti, maka kalian harus menjelaskan materi yang sudah kalian buat. Sudah, silakan berdiri semuanya. Nantinya kita akan belajar Pancasila. Ketika musiknya berhenti, maka kalian harus mempresentasikan MLB itu. Ya.
menanyakan tentang tugasnya tadi. Sama, aku mendapatkan mengenai video animasi tentang pelanggaran hukum yang telah ditayangkan pada awal pelajaran. Seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi karena pembunuhan melanggar hukum dan dapat menyebabkan seseorang dengan gangguan mental, bahkan mungkin bisa cacat fisik. Pelakunya pun dapat dituntut dengan pasal 80 ayat 1 tentang bullying. 2. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak terdapat hukum? Kehidupan di suatu negara tersebut tentunya akan ada balau karena tidak adanya aturan yang dapat mengatur masyarakatnya, dan juga mungkin tidak tercapainya kemakmuran. 3. Jelaskan peraturan hukum apa saja yang berlaku di lingkungan baik di masyarakat, sekolah, dan negara. Contoh peraturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti agama, hukum adat, hukum lalu lintas, hukum tata tertib sekolah, dan lain-lain. Ya. Depan nanti ya. Dari rekan depan ya, ke sebelah. Oke, 1, 2, 3. Aku mendapatkan mengenai video animasi tentang pelanggaran hukum yang telah ditayangkan pada awal pembelajaran. Menurut saya, sangat miris sekali. Kenapa harus ada perundungan di dalam sekolah? Mereka selalu berteman baik dan saling membantu daripada membunuh. 2. Apa yang terjadi jika kehidupan negara tidak terdapat hukum? Negara akan kacau karena hukum adalah fondasi negara. Buktinya hukum tidak negara tersebut. Oke. Waktunya tidak cukup. Di depan nanti kita lanjut lagi ya. Jadi harap kalian belajar tentang seperti ini akan mengerti bagaimana cara berperilaku, bagaimana kalian bergaul dengan teman-teman kalian ya. Bergaul seperti karena ini tadi kalau misalkan kita kena ya, tanpa kita sadari itu ternyata kita melanggar hukum. Semoga dengan pelajaran materi kalian paham seperti apa. Boleh tidak namanya lomba-lomba jangan naik menerobos dan motor menerobos lampu merah itu semoga tidak lagi terjadi. Besok materinya itu tentang peradilan di Indonesia. Dipelajari di rumah, minggu depan kita permainannya mengenai snowball. Jadi snowball throwing itu artinya bola salju. Kita mainan lemparan salju itu jangan pakai di lagi tapi bentuknya kelompok bukan. Sampai di sini. Terima kasih banyak. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau dibereskan ya, ketua ya, kamu tadi aslinya di kelas 2.